Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Saudaraku, pada suatu hari ada seorang ulama besar yang bernama Ibrahim bin Adham. Beliau sedang berjalan di salah satu pasar di kota Basrah. Kemudian beliau bertemu dengan seseorang dan seseorang itu bertanya kepada beliau, "Ya Aba Ishaq, inna Allah Ta'ala yaqul fi kitabih, ud'uni astajib lakum." Wahai bapaknya Ishaq, sebutan bagi Ibrahim bin Adham, bukankah Allah Ta'ala telah berfirman pada kitabnya, ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku, niscaya akan aku kasih. Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Tetapi kami sudah lama sekali, berpuluh-puluh tahun berdoa kepada Allah, tapi sampai sekarang tidak pernah terkabulkan. Apakah doa kami tidak sampai kepada Allah? Apakah pada waktu itu Allah sedang tidak ada di tempatnya? Kenapa Allah tidak mengabulkan doa yang kami panjatkan itu? Kemudian Imam Ibrahim bin Adham dengan tersenyum menjawab, sebetulnya yang menyebabkan doa kalian tidak tersampaikan kepada Allah, doa yang kamu panjatkan tidak ada getaran kepada arsy, itu karena hati kalian sudah mati. Apa yang menyebabkan hati kalian menjadi mati? Yang pertama adalah araftumullaha walam tu'addu haqqah. Kalian mengenal Allah. Kalian tahu bahwa Allah yang menciptakan bumi dan alam seisinya. Allah menciptakan langit. Allah menciptakan lautan. Allah menciptakan sungai beserta isinya, ikan dan lain sebagainya. Tetapi hak-haknya Allah tidak pernah kalian laksanakan. Bukankah Allah telah mengajarkan kepada kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sebuah susunan kalimat, tertibul kalimah, yang mendahulukan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau kita sudah melaksanakan iyyaka na'budu, pasti wa iyyaka nasta'in, tokcer. Kita sembah Allah dahulu. Kita laksanakan perintah-perintah Allah. Kita tinggalkan larangan-larangan Allah. Pasti pertolongan Allah akan datang. Sungguh kemalangan terbesar manusia adalah ketika Allah sudah berpaling kepada kita. Sudah tidak lagi menghiraukan kepada kita. Itu adalah kemalangan terbesar. Mungkin yang sebagian orang rasakan, kemalangan terbesar adalah ketika tidak punya uang. Kemalangan terbesar adalah ketika orang yang dicintainya meninggalkannya. Tetapi sesungguhnya, kemalangan yang sangat besar yang harus kita hindari, jangan sampai Allah sudah berpaling kepada kita semuanya. Lalu, bagaimana cara agar kita bisa mendekatkan diri kepada Allah? Logikanya, kalau kita ingin bertemu kepada presiden, kita ingin menghadap kepada presiden, tentunya kita harus mengikuti aturan-aturan protokoler yang ada di kepresidenan. Kita ingin ketemu gubernur, kita ingin mengharap bantuan dari Pak Gubernur, kita tentu juga harus mengikuti aturan-aturan yang berlaku. Bagi mahasiswa nih,
yang kepingin mendapatkan nilai yang bagus, kepingin menjadi mahasiswa yang komlot nilainya, tentunya kalian juga harus mengikuti aturan-aturan yang ditetapkan oleh para dosen kita. Sebagai mahasiswa, kita melaksanakan aturan-aturan, kontrak pembelajaran, kita taati, kita rajin mengikuti perkuliahan, kita laksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh para dosen-dosen. Tentunya Pak dosen, Bu dosen tidak akan keberatan memberikan nilai yang bagus buat kalian. Inilah, jangan sampai Allah berpaling kepada kita. Kalau Allah sampai berpaling, tidak lagi menganggap kita, di mana lagi kita akan berteduh di bawah langit? Di mana lagi kita akan mencari pijakan di bumi ini? Kalau kita sudah dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, orang yang hatinya mati adalah qara'tumul Qur'an walam ta'malu bih. Dia selalu membaca Al-Quran, dia hafalkan Al-Quran, dia dengungkan Al-Quran, bahkan dia musabaqahkan Al-Quran, tetapi tidak pernah melaksanakan apa yang menjadi anjuran Al-Quran, apa yang menjadi isi kandungan-kandungan di dalam Al-Quran, tidak pernah dilaksanakan. Di dalam surat Al-Ma'un, Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din, fadzalika alladhi yadu'ul yatim, wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Sudah dijelaskan siapakah orang yang mendustakan agama. Adalah mereka yang menghardik anak-anak yatim, tidak memberi makan kepada orang-orang miskin. Tetapi karena hatinya sudah mati, ada anak yatim, ada janda yang miskin, hanya karena tertutup oleh dinding batas rumah, seakan-akan tidak tahu bahwa di belakang rumah ada anak yatim yang harus dijaga, ada orang miskin yang harus dipelihara. Hatinya sudah mati, pura-pura tidak tahu. Kalau dengan orang miskin, ngomong seenaknya, menghina seenaknya, tidak pernah memberikan apapun. Kalau dengan anak yatim, menghardik semaunya, berkata kasar, seakan-akan anak yatim adalah pembawa sial. Seakan-akan anak yatim ini adalah sesuatu yang membuat kejelekan kepada dirinya. Ini tandanya bahwa orang yang sudah sakit hatinya, rusak hatinya, mati hatinya, walaupun dia membaca Al-Quran rajin, walaupun menghafal Al-Quran lancar, tetapi kalau tidak mengamalkan kandungan-kandungannya, tergolong orang yang hatinya sudah mati. Yang ketiga, akaltum ni'mata rabbikum walam tashkurulah. Kamu makan nikmat Tuhanmu, tetapi kamu tidak pernah bersyukur kepadanya. Ikan di laut setiap hari kau cidukin, makan 3 kali sehari. Bahkan nafas yang dihembuskan ini sejak lahir sampai sekarang tidak pernah kita syukuri. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berfirman, barang siapa yang bersyukur atas nikmat yang diberikan, niscaya akan ditambah kenikmatan itu. Tetapi barang siapa yang kufur atas kenikmatan itu, sungguh azabnya Allah sangat pedih. Terkadang kita diberikan jabatan, kita diberikan pekerjaan, kita diberikan harta yang cukup banyak, tapi kita lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak duit, pelitnya minta ampun. Bahkan saya tidak pernah mendengar ada orang yang mengundang tetangganya. Bro, nanti malam datang ya, aku adakan acara syukuran di rumah.
Temannya bertanya, syukuran apa bang? Ini alhamdulillah mataku masih bisa melihat uang. Jadi aku syukuri, mataku masih normal. Aku bersyukur kepada Allah. Nanti malam aku adakan hajatan di rumah. Tidak pernah saya mendengar seperti itu. Marilah kita perbaiki hati kita. Hati yang sudah mati, kita obati. Kita hidupkan kembali. Kita dekatkan kepada Allah. Agar apa yang menjadi doa-doa kita bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, qultum annal mauta haqqun walam tasta'iddu lah. Kamu katakan, kamu yakin, kamu percaya, kamu tahu betul bahwa hidup akan berakhir dengan kematian. Tetapi kamu tidak pernah mempersiapkan diri untuk itu. Hidup di dunia ini laksana sebuah transit. Hidup di dunia adalah sebuah rest area dari kehidupan-kehidupan yang masih panjang jaraknya. Kita bayangkan, kalau kita akan pergi ke sebuah kota yang sangat jauh, mungkin keluar kota, mungkin keluar daerah, tentunya kita akan membutuhkan bekal yang sangat banyak. Kita persiapkan perjalanan kita membawa bekal yang cukup. Begitupun dengan hidup di dunia. Nantinya akan ada kematian, tetapi kalian tidak pernah memikirkan hal seperti itu. Kalian anggap hidup ini biasa, padahal setelah kehidupan akan ada kematian dan akan ada alam-alam selanjutnya. Itulah bekal yang perlu kita persiapkan. Amal baik kita, perbuatan baik kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah yang harus kita persiapkan agar hati kita senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga banyak manfaat dan barokahnya. Hanya 4 yang bisa saya sampaikan dari 10 apa yang dikatakan oleh Imam Ibrahim bin Adham. Mungkin lain waktu dan kesempatan, jika ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Ikan bandeng, ikan lele, ikan teri. Itulah nama-nama ikan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.